yang banyak orang salah. Mereka pikir mereka cinta pada pandangan pertama, padahal cuma birahi. Kon nyeritakno kasta dalam pertemanan. Pertemanan. Betul. Yoi, kasta dalam pertemanan. Kayak ada yang namanya aura. Aura. Aura dalam pertemanan. Yoi. Dek kontenmu sing iku. Kon bilang lek Gen Z iku sampah. Sampah. Iya loh. Iya, aku nulisnya Gen Z sampah. Oke. Gen Z iku sampah. Yoi. Tapi emang sampah lah. Oke guys, aku lagi sama temenku di sini, Josia. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah nonton channelnya dia di Instagram, namanya Bacot Jos. Coba, kon perkenalan sih, Bo. Oke, namaku Josia. Akun Instagramku Josia_R. Reelsku bacotjos, #bacotjos. Oke. Silakan dicek sendiri. Buat kalian, coba kalian tonton. Pasti dari kalian ada yang wis tahu, ada yang belum tahu. Tapi Banyak yang belum tahu. orang balik layarnya Bacot Jos, ya saya. Oh, jadi selama ini yang tanya-tanya di bacotjos itu Anda. Betul. Ya. Kru gak dibayar. Oh ya, betul. Nggak dibayar. Ya. Sama aku juga talent gak dibayar. Jadi ya mending aku gak sih di depan kamera timbang deh. Iya gak guys? Konten pertamamu itu kan tentang lulusan corona itu menguntungkan atau merugikan. Ya, betul. Nah, dek, kontenmu kan bilang lulusan corona itu Menguntungkan. Betul. Soalnya aku sebagai pengen mulai bisnis merasa startnya sama semua. Setuju. Ya, betul. Iya dong. Betul. Nah, tapi aku pengen tanya kayak menurutku kok merugikan sebenarnya, Jos. Soalnya gini, Jos. Orang lulusan kuliah kayak gini iki biasanya kalau begitu lulus jarang ono sing berani langsung buka bisnis dewe. Oke, ya. Oke. Ya toh. Jadi klasiknya anggapannya kayak yo lulus langsung cari kantor, langsung apply gitu. Ya. Nah, menurutku karena corona iki pasti kan banyak malahan sing secara corona kan kerja susah semua. Betul. Anggapannya kayak lapangan pekerjaan itu semakin sempit. Jadi apa gak merugikan kayak orang-orang milenial kayak kene sing lulusan corona iki. Dibilang lebih susah untuk cari kerja kantor, oke, memang di beberapa perusahaan yang udah lama memang pasti lebih susah karena jangankan nambah orang baru, orang lama aja malah di PHK kan. Iya, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tapi kamu bilang justru lahan pekerjaan makin sempit, menurutku enggak. Soalnya kelihatan tambah banyak sektor pekerjaan yang muncul waktu pandemi. Nggak tahu itu online shop, bahkan sampai influencer, sampai dunia entertain, YouTube, TikTok, dan segala macam. Maksudnya kita kan juga bisa merambah ke dunia-dunia kayak gitu kan sebenarnya. Jadi nggak terpaku, oh aku pengennya kerja di perusahaan A, di perusahaan B. Ya mungkin memang di perusahaan-perusahaan itu akhirnya lebih susah untuk untuk melamar sebagai pegawai di perusahaan itu. Cuman kalau menurutku lapangan pekerjaan tetap ada, bahkan lapangan pekerjaannya sebenarnya makin banyak ya menurutku. Lebih luas bahkan. Jadi kon menganggap misalnya lapangan pekerjaan itu sebenarnya tetap luas dan berkurang tapi tetap luas kan ya maksudnya. Tetap luas. Cuman pilihannya masih banyak sebenarnya. Ya, cuman mungkin karena kon dari kata-katamu aku nyimpulnya ngene. Anggapannya berarti karena orang-orang aja sing pandangannya terlalu sempit. Jadi mereka kurang iso melihat peluang-peluang dalam fase-fase pandemi itu. Ya bisa dibilang gitu. Ya nggak bisa dipungkiri sih. Maksudnya kita kan terbiasa jauh sebelum pandemi. Ya hidup itu siklusnya sekolah, kuliah, lulus cari kerja. Sekolah, kuliah, lulus cari kerja, dapat kerjaan enak, kawin, beranak, gitu lagi. Tapi kan setelah pandemi jelas-jelas dunia udah berubah total. Semua terdigitalisasi.
Bahkan semua yang sekolah harusnya masuk jadi harus dari rumah. Kebiasaan itu udah berubah total. Jadi kita pun sebagai terutama kita ya yang lulus di era-era pandemi, ya kita harus bisa menyesuaikan diri, pola pikir kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada kan. Jadi ternyata ada peluang baru. Oke, memang di beberapa sektor, waduh ini udah nggak poten sih, udah nggak bisa digantungkan lagi, harapanku nggak bisa ke sana. Tapi bukan berarti kalau itu nggak bisa terus kita jadi nggak bisa apa-apa kan. Nah kita yang harus bisa menyesuaikan. Oh ternyata ada peluang kayak gini. Oh ternyata ada peluang kayak gini lagi. Ya hajar aja kalau menurutku. Anggap aja kayak meskipun ada menguntungkan ada merugikan, tapi Yoi. dalam kerugian itu tetap ono peluang sih bisa diambil. Betul. Sesimpel kayak gini wes. Kamu kan mulai bikin konten-konten waktu pandemi. Betul. Oke nih, anak-anak yang seangkatan kita, teman-teman kita, mungkin mereka agak kesulitan ya nyari pekerjaan kantoran. Tapi kan dengan kamu bikin kayak gini, kamu juga pasti lama-kelamaan bakal butuh kru juga, bakal butuh tim juga. Lagi-lagi itu lapangan pekerjaan kan sebenarnya. Iya, kayak kru sing nggak dibayar. Sama talentnya nggak dibayar juga. Kru yang nggak dibayar. Konten kedua, kon bilang kalau cinta pada pandangan pertama itu salah. Sing bener adalah birahi pada pandangan pertama. Betul. Iya loh. Betul. Birahi pada pandangan pertama. Tapi aku sebenarnya pengen tanya ingin itu saya kayak anggaplah ini misalnya sesuai argumenmu ya, cintaku berarti kayak cinta pandangan pertama aku birahi kan ya. Birahi pada pandangan pertama itu menurutmu salah, hal sing salah atau benar? Atau kayak ya gak apa-apa. Kalau birahi pada pandangan pertama, sebenarnya gini deh, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Menurutku itu wajar-wajar aja. Birahi pada pandangan pertama boleh, ya dibilang benar ya benar, dibilang salah ya salah. Cinta pandangan pertama juga ya bisa jadi juga sih, tapi rata-rata orang itu nggak sadar kalau sebenarnya pada pandangan pertama itu mereka birahi. Kalau di kontenku aku sih udah jelasin. Kenapa kok aku bilangnya itu birahi? Karena ya kalian baru pandangan pertama, yang kalian lihat baru fisik, baru secara fisik. Sedangkan kalau cinta itu kan bagaimana kita itu udah merasa cocok dengan personalitinya, dengan karakternya, dengan apa yang dia lakukan ke kita lakukan ke dia. Nah, yang banyak orang salah, mereka pikir mereka cinta pada pandangan pertama, padahal cuma birahi. Nah, yang nggak enak di belakangnya itu akhirnya oke nih, birahi pada pandangan pertama kan sebenarnya, karena mereka nggak sadar mereka seniat itu untuk mengejar si cewek atau kebalikannya lah si cowok. Mengejar itu sampai akhirnya dapet hanya untuk memenuhi birahinya. Ternyata sambil berjalannya waktu kok nggak cocok ya. Makanya pasti banyak alasan kalau putus. Alasan klasiknya pasti ya nggak cocok. Ya kalau udah tahu nggak cocok ya ngapain dikejar ya kan. Iya. Tapi iya toh. Berarti kon mengusulkan misalnya birahi pada pandangan pertama itu maksudnya kayak kita misalnya aku iki seneng wedok. Ya. Pada pandangan pertama iki. Oke. Berarti aku birahi loh. Oh iya. Berarti aku birahi loh. Ya, kalau berdasarkan kontenku kan. Iya, berarti aku birahi loh. Oke. Aku birahi. Berarti starte dengan kayak ngono. Iso jadi menurut berarti iku iso jadi cinta niku berujung pada ya mek gawe memuaskan birahi lah. Kayak anggapannya kon mek gawe setunggal lah. Iya. Tahu setunggal? Apa itu? Sekali kentu tinggal. Oh, sekali kentu tinggal. Oke. Ya itu bisa jadi. Bisa jadi. Makanya kita perlu tahu. Aku ini birahi atau memang cinta? Itu yang tahu ya dari kita sendiri. Kita perlu bisa membedakan mana yang cinta, mana yang birahi. Kalau memang cinta, ya nggak setunggal dong pasti. Mungkin 2 kali kentu baru tinggal. Tapi kon ono saran nggak supaya tidak terjadi, supaya anggapannya cintanya itu gak dari birahi tapi memang pure
iki cinta kayak anggapannya kayak kon harus misalnya kayak kon ono tips kayak berarti kon nek seneng mbak wedok langsung ojo langsung terlalu menggebu-gebu kayak iso jadi kon gak tahu iku perasaan cinta atau perasaan birahi ya anggapannya iku perasaan birahi malah sing keluar ya toh akhirnya kon gara-gara birahi kon pengen yo ngincip berarti kon mengusulkan ya apa supaya percintaannya itu iso berjalan dengan benar. Maksudnya percintaannya tidak dimulai dengan birahi. Nek misalnya kon bilang gak dimulai dari birahi itu susah. Karena ya apa birahi itu kan biologis. Pasti refleks lah. Kita juga gak bisa kontrol. Tiba-tiba lo kok lihat si ini kok apa? Kok ada apa? Gejolak-gejolak. ada yang berdiri tapi bukan. Ada yang keras tapi bukan batu. Ada yang keras tapi bukan kepala. Oke. Itu kan biologis, bisa terjadi kapan aja. Cuman yang perlu kita atur itu kan bagaimana respon kita. Apalagi cowok-cowok nih, terutama cowok-cowok. Kebanyakan mereka kalau udah birahi yang muncul duluan, otak pindah ke Joni ya kan. Iya toh. Akhirnya yang mimpin bukan otak lagi, tapi Joni yang mimpin. Joni yang maju ya. Dan jadinya kan membabi buta ya kan. Cinta membabi buta. Pokok Joni harus maju, Joni harus masuk ya toh. Padahal kan itu bisa dikontrol. Oh ya, oke, aku memang interest nih sama orang ini. Mungkin memang sesuai fetismu, mungkin memang kamu memang cari pasangan yang tipenya kayak gitu sesuai kriteriamu. Tapi berikutnya emang harus di-maintain gitu. Dari cara ngejarnya, cara ngobrolnya. Terus ya yang kalian butuhin apa? Kalau memang mau kamu mau dapetin cewek nih misalnya. Terus mau jadiin pacar kan. Nah, kebutuhanmu apa? Kebutuhanmu, aku kalau punya pacar aku pengen yang ngobrolnya nyambung, yang bisa jadi tempat curhatku mungkin, yang waktu sedih aku ada, yang bisa nemeni aku kemana-mana. Lah yang kayak gitu-gitu kan itu nggak selalu didapat dari birahimu. Betul. Itu harus kamu ulik sendiri. Ketemu nih diajak ngobrol, oh dikasih contoh kasus kayak gini, oh penyelesaiannya kayak gini, oh oke. Dari beberapa tes, dari beberapa pertemuan, kamu merasa memang, oh ya aku memang cocok, oke baru ajar. Jadi nggak kekunci, ya kalau cuman gara-gara birahi ya jadinya kayak gitu tadi, jadi setunggal itu tadi kan. Ya. Konten berikutnya, konten ketiga dari Pak Cocos. Ya. Konten ketiga dari Pak Cocos ini, kon nyeritakno kasta dalam pertemanan. Betul. Kasta dalam pertemanan. Kayak ada yang namanya aura. Aura dalam pertemanan. Aura apa aura ibu? Aura yang pakai kasih apa enggak ini? Cok receh gitu. Sekali-sekali lah. Iya. Aura. Maksudnya aura iki ya apa? Aura iki kayak ada sing kon bilang orang sing didengar adalah orang sing memiliki aura. Iya. Betul. Iya. Jadi ada orang sing nggak didengar. Ada yang didengar, ada yang nggak didengar. Betul. Kon tanya aura itu apa ya? Aura itu gimana ya jelasinnya? Itu sesuatu yang nggak terlihat sih sebenarnya, tapi bisa dirasakan. Kekuatan gaib. Ya, dibilang gaib ya nggak gaib tapi mistis. Iya. Tapi bisa dirasakan. Tapi kalau aku menilai orang ini punya aura apa enggak, lagi-lagi ini udah tak bahas ya di konten gue sebenarnya. Aku menilai orang ini punya aura apa enggak, aku ngeliat dulu apa aja yang udah kamu lakuin sebelumnya. Kamu pernah nyoba apa, kamu pernah menyelesaikan masalah apa, kamu pernah mengalami titik terendah dalam hidupmu bagaimana. Jadi baru aku bisa menilai, oh ya memang orang ini kalau dia ngasih saran nih misalnya, logis. Terus dia ngasih saran, oh gini loh harus gini. Ya kalau aku tahu dia nggak pernah ngelakuin itu, ya kan sulit ya kita mau percaya kan. Tapi kalau aku tahu memang, oh ya orang ini memang kompeten di bidang ini, dia memang pernah nyoba ini, nyoba itu. Begitu dia ngasih saran, ya aku pasti, oh ya masuk akal. Nah dari situ menurutku aku bisa, oh ya ini memang auranya orang ini memang kuat. Makin banyak yang pernah dia coba, pasti makin besar auranya. Gitu. Berarti kon lebih anggapannya kon ngene. Kon ibarat kayak guru. Guru iki jelasno ke kon. Berarti anggapannya lah kon gak iso
percaya pada omongannya guru lek gurune iki memang gak ono pengalaman asline ngono. Loh iya, memang. Memang nggak untuk dipercaya, tapi diterima boleh dong. Mesti kita resapi. Makanya guru kan patokannya di buku pelajaran kita kan, teori-teorinya tertulis. Ya buku dari orang-orang betul, betul. Yo, kalau dipercaya, ya apa ya Mas? Ya lek guru memang profesi ini yo. Yo kita terima apa yang, oh ya harusnya benar, teori kayak gini benar. Ya mau mbok praktekin mau nggak mau praktekin pilihanmu. Tapi anggap aja kayak misal ada sebuah masalah, kon lebih mempercayai solusi dari orang sing wis punya pengalaman di bidang itu daripada orang sing ada pengalaman di bidang itu tapi dia smart. Mana sing mbok pilih kayak ngono? Kayak satu ini pengalaman, dia punya pengalaman kasus yang sama mbak kon. Ya. Dan dia punya penyelesaian. Oke. Kasus kayak gini. Oke, misal dia kasih solusi berdasarkan pengalamannya kayak gini. Ya. Sing satu ini dia gak punya pengalaman, tapi dia smart. Jadi dia ngasih solusi juga. Kira-kira kayak ngono mana sing lebih mbok denger? Pasti yang udah pernah ngalami masalah itu. Oh, tetap sing lebih pengalaman sing bakal lebih mbok denger. Tapi kalau aku tahu ini orang memang smart, meskipun dia nggak pernah ngalami masalah sing lagi tak hadapi, terus menurutku solusinya kayak masuk akal, ya nggak apa-apa ya tak coba juga. Cuman mbok tanya mana sing lebih tak percaya, ya pasti sing wis pernah ngalami masalah itu. Oh, iya. Sih kayak gitu lah aku ya. Tapi kasta dalam pertemanan ini, menurutmu kasta itu masa cuma terjadi karena aura? Soalnya aku menilai ya, dari aku pribadi ini. Ya. Kasta dalam pertemanan itu bisa tercipta karena perbedaan kayak gaya hidup. Gaya hidup ini secara gak langsung masalah ekonomi ya. Oh iya. Karena dari situ kan, menurutku bisa terjadi. Mungkin nggak sih dari situ ya? Karena ya sering juga nggak sih? Sering. Ada kasta di mana sing satu kasta ini sini, ini hits semua ini, ini berduit kabeh iki lek clubbing langsung jangkrik table langsung jutaan ngene. Sing satu iki ya karena ya bukan sing gak bisa ngikuti karena anggapannya dia gak bisa ngikuti kayak hidup jadi ya wis kayak hidup berbeda. Iya. Sering lah, itu pasti sering terjadi. Mesti circle pertemanan itu kan beda-beda. Ada yang pertemanannya memang karena memang kita brotherhood. Gak peduli kon lagi kaya, kon lagi miskin, kon lagi jago, kon lagi jatuh. Tapi karena brotherhood. Kalian tetap solid pertemanannya. Tapi memang ada pertemanan yang terjadi karena aku punya uang segini, aku harus berkumpul dengan orang-orang yang punya level kemampuan finansial sama aku. Nah, yang kayak gitu ya sama di dalam pertemanan yang memang cuman berdasarkan faktor finansial kastanya berdasarkan faktor finansial. Itu balik lagi sih menurutku, ya kalian mau masuk ke circle sing mana? Masing-masing punya karakteristik masing-masing. Iya. Cuma tetap ada kastai pasti. Cuma kalau mungkin dalam kontenmu sing waktu itu kan lebih negasno bukan masalah dari sisi ekonomi tapi dari pembawaan orang itu. Iya, betul. Tapi menurutku gini, misalnya memang ini circle sing memang kita sultan ya kan, sultan. Tetap di antara sultan itu pasti ada yang lebih didengar kan pasti omongannya. Terlepas dari memang dia lebih banyak duitnya atau memang karena dia tahu pengalamanku kayak gini. Pasti ada. Pasti ketemulah yang kayak gitu. Iya. Cuman memang masalah-masalah kayak gitu mungkin nggak di setiap pertemanan terjadi loh. Cuman kalau ditelaah pasti ada. Oke. Berikutnya aku pengen bahas kontenmu yang tentang idealisme. Oke. Idealisme. Kontenmu sing iku, kon bilang Gen Z iku sampah. Iya loh. Iya. Aku nulisnya Gen Z sampah. Oke. Gen Z iku sampah. Iya. Tapi emang sampah lah. Gak, buat sing belum nonton, di kontenku aku wis jelasno. Gen Z sing sampah, iku sing mentale cupu. Sing baru kerja dikit ngeluh, baru nyoba dikit nyerah. Nah, itu baru sampah. Bukan keseluruhan. Mbok bapake.
Ya lek di angkatan-angkatan atas ono sing mentale koyo ngono, ya sampah. Anjing. Ya. Tuh, itu sampah. Bukan keseluruhan. Tapi aku pengen nanya ke kon pribadi ya iki kayak. Hmm. Kon termasuk sing sampah apa gak? Aku termasuk sing sampah, ya silakan dinilai sendiri ya. Maksudnya menurutmu aku lek nyoba baru nyoba dikit wis nyerah apa gak? Baru kerja sithik ngeluh apa gak? Golek aku gak sampah, menurut orang sampah kan tetep ae ya. Iya. Masalah sampah kan dibuang mbek orang lain, kudu sampah buang diri sendiri. Iya. Oh no. Tapi aku suka sih kontenmu sing kon bahas iku kayak iku anggapannya kan kon pengen membangunkan mindset-e wong-wong supaya mereka ku berani mencoba buat mengejar idealisme ya kan. Yoi. Iya toh. Betul. Tapi menurutmu kendalanya ku apa ya? Kendalane kayak anggapannya apa sing gambat mereka yo? Akhirnya mereka nggak mau mencoba ngono ta. Hambatannya like, menurutku pasti gara-gara takut ambek omongan orang ya. Takut ambek omongan orang. Kon waktu simpel gini wis. Reelsku, bacot josiku. Itu kan yo iso tak bilang idealisme. Iya. Aku ngupload aja. Aku gak peduli kok orang bakal ngomong koyo, "Ya, lapo iki? Josi kok bacot-bacot." Ya wes yo, tak upload aja. Emang aku mau bikin, aku mau nuangno apa sing di isi kepalaku, upload. Oh. Nah, orang kan takutnya ya apa ya, aku lek bikin kayak gini dibancak gak yo? Aku lek bikin kayak gini orang ngomong apa ya? Akhirnya yo gak jalan. Oh iya, iku menurutmu sing kayak kendala orang-orang buat Iya. Anggapannya first stepmu ae kon gak berani ngono. Iya, betul. Ngadapi sing betul. Inner circle apa maneh. Baru inner circle iku padahal. Iya, betul. Sing Bener-bener ekstra yoi. Lu ya gendeng-gendeng betul. mentalnya Netizen iku kan. mentalnya kayak gak siap ngono. Ya iku sing sampah ya. Yo. Oke. Kon tong sampah. Ya aku kadang-kadang nerima sampah-sampah. Aku ini sepiro kali bantu kon gawe konten. Yo, oke. Tapi aku belum pernah tanya iki. Ya apa. Anjir nak simpen gene-gene, Bro. Yo, oke. Tujuanmu gawe bacot jos iku apa? Tujuanku bikin bacot jos. Sebenarnya hanya ngeluarno apa sing di kepalaku. Soalnya aku orangnya agak sering merasa kok apa sih orang-orang ini kok ngene kok terlalu ngikuti stigma. Padahal dipikir-pikir yo ada sing lebih logis kayak gitu-gitu. Aku pengen nuangno iku ae sebenarnya. Kayak kon yo sebenarnya yo iku buat emang idealismemu sih. Iya, sambil mempertahankan eksistensi. Siap, Bos. Tapi kon pernah gak ono perasaan-perasaan kayak kon wis susah-susah buat iki make konten, kon wis susah-susah buat tapi ya ternyata impact-nya kurang dari sing mbok ekspektasi no. Impact-nya iku apa misalnya? Kayak views. Ya pernah lah pasti mesti viewsku ya gak sebanyak iku. Ya ono sing di bawah followersku sing mek 100, 200 view-ne. Tapi ya aku gak masalah. Ya karena balik lagi tujuanku pokok tak keluarno apa sing di isi kepalaku. Viewsnya mau banyak mau dikit ya gak jadi beban pikiran. Pikir buri lah yo kayak ngono iku. Iya, gak jadi beban pikiran. Paling ya cuma tak review kok. Oh, mungkin gara-gara kurang clickbait. Mungkin kualitas audionya kurang. Gitulah paling. Tapi apa sih mbok pikirno supaya kon iso membentuk mentalmu sing kayak ngono kayak aduh aku gak peduli lah mbek omongane wong kayak aku pokoknya ngepost ngene bancak urusan buri kayak alah views titik ya gak masalah aku tetap konsisten gawe iku wangel iku kan sesuatu sing susah betul. Susah buat dimiliki yo betul menurutku soalnya aku orangnya dhewe yo gak konsisten kontrol dhewe ya lek konsisten tuh ya aku gak bisa konsisten iku cuman bikin aja nek aku lek gak peduli apa omongan orang ya karena masih gini sing ngomong ya belum tentu mereka bisa bikin ya, belum tentu kecuali lek sing ngomong memang iki memang orang sing kompeten misalnya iki Stanley Hau ngomong kontenmu kok ngene ya mungkin ora tak dengerno ya karena dia wis bikin iku.
Tapi lek sing teman-teman sing alah kan lho ya gak bikin apa-apa. Oh iya. Kabeh ngomong apa? Iya. Kon niku mek nyocot tapi kon Yoi, kon gak ada yoi. apa-apa. Makane. Oh. Ngono lek aku. Kak, yes gak Yo, mindset kayak ngono sing yo menguatkan kon to kayak Yo. iku sing mbok tanamno supaya kon tetep iso berkarya. Yoi. Yoi. Ya sebenarnya setelah dicoba ya ternyata gak sebanyak iku sing ngehit. Ya. Iku. Mungkin gurung be yo. Ya, Sik belum. iso. Jadi gurung. Iya. Bukan nggak sebanyak itu tapi belum. Belum. Yo. Ya, kita nggak tahu ya. Yo. Semakin banyak apa yang terjadi kita nggak tahu. Oke. Jadi makanya guys, kalian ini tolong bantu follow dan tonton Bacot Jos. Bacot Jos. Oke. Nanti di sana dia bakal bacot lagi. Tapi kalau Bacot Jos, aku gak ada ya. Jadi ya. Ya. Ada tapi versi audio. Ada versi audio aja. Coba bagian tukang tanya. Ya. Jadi yo buat kalian yang nggak tahu anonim siapa sih sing nanya biasa Josia kayak konten ini aku. Thank you buat Josia yang wes datang hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian dari Bacot Jos vs Bacot Zone hari ini. Oke, dadah.